أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع طاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita keluarga anak zuriat hingga hari kiamat ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah anugerahkan senantiasa istiqamah di dalam iman, Islam, ihsan, menjunjung segala perintah, menjauhi larangan. Semoga Allah tetapkan dan terus tambahkan keimanan, keyakinan, kekanalan, kecintaan, ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang ke-51 dari cabang keimanan. Wajiblah kita orang yang beriman menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan berpecah belah, jangan bercerai, jangan bermusuhan, jaga perdamaian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun. Berjamaah, bersatu itu adalah mendapat rahmat dari Allah. Wal furqah azabun. Bercerai, berpisah itu adalah menyakitkan, siksaan, azab. Yang pertama, jagalah persatuan kesatuan kita, rumah tangga, laki bini, jangan bercerai. Salah sedikit, pulangkan aku ke rumah orang tua aku. Jangan banget. Cerai kan nangis. Anak 11 sudah. Pasti ada, setiap kita berumah tangga ini pasti ada ujiannya masing-masing. Beda-beda tak? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun suami yang sabarlah dia terhadap menghadapi istrinya, maka dia diberi pahala seperti pahala Nabi Ayub atas balanya. Ya kan? Siapapun istri sabar terhadap suaminya, maka dia diberi pahala seperti pahala Asiyah, istrinya Fir'aun. Asiyah mamanya Nabi Musa, mama angkat. Beriman kepada Allah.
nanti di hari kiamat Asiyah ini termasuk salah seorang menjadi istri Nabi Muhammad di surga gena. Asiyah ini istimewa. Gitu Nabi Muhammad mengambil ini bakas Firaun ya. Ya kah istimewanya Asiyah ini nya orang bungas bener. Nyanya ratu ya kah oleh Firaun dijadikan ratu. Firaun ini kan nyesekong gebang bini orang raja. Cuma Asiyah ini ratunya yang paling bungas. Jadi istimewanya Asiyah ini kada pernah disentuh Firaun. Dipeliharakan Allah. Umpah siapa yang diperkosa Firaun siapa? Allah ciptakan jin. Jadi hebat juga Firaun ini jin hantaman. Jin yang menyerupa Asiyah. Ada riwayat kada bisa bila hendak menyentuh Asiyah lalu kada bergerak lagi. Tapi mbah mano bibinian lain mau aja. Tapi mbah hendak mano alat Asiyah kada mau. Ya kah lalu kajong aja, kajong. Artinya kada bergerak. Awak kena kajong. Jadi Asiyah itu istimewa. Sabar ya kah? Sabar di rumah tangga. Iblis rajanya, syaitan itu anak-anaknya, zuriatnya. Jadi syaitan ini suatu saat melapor kepada iblis. Bahasa kita ya mencari ya kan, pokoknya anak iblis ini mencari kesenangan iblis. Ulun bahaya menggoda ya kan, orang asalnya kada mau minuman keras, ulun goda mau minuman keras, ujar iblis bagus ya kan, gembira iblis tak ya kan. Setiap kemaksiatan itu menggembirakan iblis dan syaitan. Ulun menggodainya kada sembahyang, yang lain melapor pulang. Bagus saja iblis, gembira iblis setawaannya. Tetapi ada yang paling menggembirakan iblis. Datang seorang syaitan, ulun kawa menggoda itu rumah tangga yang dahulunya bersama akhirnya bercerai. Nah, ujar iblis ini iya yang paling menggembirakan aku. Nah ya kan, bila terjadi perceraian di rumah tangga itu yang paling menggembirakan iblis. Karena banyak benar rusaknya situ. Anak kena, ya kan? Anak kada terpelihara lagi, kada terjaga lagi, kada terdidik lagi. Permudah nikah, persulit cerai. Artinya 1001 jalan sudah. Andai terjadi perceraian itu banyak benar sudah ya kah? Habis benar udah pikirannya tah. Kada lagi sudah. Jangan sedikit-sedikit cerai, mantang bungas bang. Bagus bang barang. Aku nyaman dikira belaki bahasa pulang ya. Jangan ya kah? Usaha kita, ikhtiar kita. Jadi kita berumah tangga, apa kelebihan laki, syukuri. Apa kekurangannya, sabari. Demikian sebaliknya. Semakin lama berumah tangga, semakin ketahuan aslinya. Kalau nawayah berpacaran, engkau lah matahariku, engkau lah bulanku, engkau bunga, aku kembangnya. Hanya berpacaran, hanya kawin. Setahun 2 tahun hanya ketahuan aslinya tak.
berdoa kepada Allah minta jagakan keluarga dari perceraian. Kalau dalam Al-Quran itu Allah mengajari Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa berumah tangga. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami pasangan yang menggembirakan, menyenangkan. Jadikan kami kepada orang-orang yang bertakwa mengikuti. Bahasa kita aja, ya Allah tolong kami, tolong ulun menjaga rumah tangga. Ini berat ya kah? Wah, buktinya banyak perceraian. 90% artis balu. Kurang apa artis? Bungas benar, lalakiannya bungas, binginnya bungas, sugih. Perceraian. Jangan mau nuruti artis. Orang bungas, orang sugih. Yang kita nenek cerai, ya kan? Agar sampai ke Tuhan balunya, sampai ke mati. Sayanginya dah ada itu sudah. Sayanginya dah ada itu. Memelihara diri daripada zina, ya kan? Memelihara diri dari zina. Sekali berzina menghancur amal ibadah 70 tahun. Itu sekali berzina. Artinya nang haram. Nah kalau yang halal, sekali nang halal itu beribadah 70 tahun. Paham ya kan? Dua laki bini itu beribadah 70 tahun tak? Bernilai jihad fisabilillah, membunuh 50 orang kafir Yahudi. Kalau karena malam ini abahnya kita membunuh Yahudi ya. Saronde 50, lagi abahnya 100. Main bolam. Lagi abahnya 150 bunuh. Lagi abahnya jangan abahnya lagi, kada Yahudi lagi nang mati, apa nang mati? Jaga persatuan kesatuan dengan diang sanak, ya kah? Berapa banyak meninggal abah, mama, lalu karena harta warisan lalu berkelahi sesama bediang sanak. Ya kan, pada sesama separut ini asalnya di dalam nang parut tong sama. Lagi halus rami bana bagagayaan, tatawaan. Salahnya tuha betungkihan. Berebut tanah, berebut warisan, jaga ya kan. Kemudian jaga dengan keluarga, ya kan, dengan sepupu Marina bisa juga tuh. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi, memutus kekeluargaan. Yang kedua, jaga persatuan kesatuan sesama Islam. Ya kan? Jangan berkelahi. Ini adalah melihat beritanya di Sudan. Itu sesama Islam tak berperang, berabut apa? Berabut emas. Siapapun dia mengata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia yang sanak kita se-Islam, seagama, ya kan? Di dalam alam barzah karena ditanya kita, man ikhwanuka, siapa saudara engkau, ya kan?
Man rabbuka. Apa bedanya bini mati lawan bini guring ya? Kalau bini mati ditanya man rabbuka. Kalau bini guring digarap ma rabbuka. Ma rabbuka. Itu di alam barzah. Ditanya kena siapa Tuhan engkau, siapa dia yang sanak engkau, jangan pian jawab yang dia yang sanak nang pian di rumah itu. Siapa dia sanak kita? Wal muslimun ikhwani, orang Islam itu adalah dia yang sanak. Kawalah kita menjawab orang Islam dia yang sanak, pun kita bakal lahilan orang Islam. Nah maka orang Islam ini ya kan seluruhnya satu. Apabila kita di negara mana mendengar umat Islam dizolimi, nah kita harus ada perhatian. Ya umat Islam di Palestina dijajah Israel, ada perhatian kita. Sekurang-kurangnya mendoakan, ya kan, mendoakan mudahan ditolong Allah, mudahan diberi sabar. Yang Palestina alhamdulillah ya kan, Palestina sudah merdeka aja ya kan. Cuma berapa juta yang mati sudah dibantai oleh Israel. Sekalinya Sudan pulang beritanya. Cuma Sudan ini sesama Islam, orang sesaudara, senegara, sesama Islam. Nah, mendoakan kita ada perhatian. Jangan mencaci maki. Sabda Nabi, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Siapa yang tidak ada perhatian dengan urusan orang Islam yang lainnya, maka dia bukanlah dari mereka. Jadi harus ada perhatian, sekurang-kurang mendoakan kita. Munnya bisa membantu tenaga, ya kan, bisanya harta. Yang pasti sekurang-kurangnya doa ada. Saling doa, saling tolong, saling bantu. Yang ketiga, jaga persatuan kesatuan kita sesama negara Indonesia, ya kan? Kita Indonesia ini beda agama, tapi kita sama negara Indonesia masih beda suku, yalah. Banjar, Jawa, Madura, beda bahasa, beda budaya, beda agama, apalagi. Nah walaupun kita berbeda, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita tetap negara Indonesia. Nah bersatu, jangan bakalahi, jaga persatuan. Cari kesamaannya. Kita Indonesia ini termasuk istimewa. Indonesia ini berapa? Ribuan pulau kan? Ribuan bahasa, ribuan suku, ribuan budaya, tapi kawa bersatu Indonesia. Di Arab itu negerinya satu, negeri Arab. Bahasanya sama, bahasa Arab. Ya kan, budayanya sama, budaya Arab. Tetapi di Arab itu ya kan pecah. Kita Indonesia ini negara besar banget. Kata
ulama kita, hubbul iman yakah hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian tanda keimanan. Kita ditakdirkan Allah, ditentukan Allah hidup di Indonesia, nah syukur ya Indonesia, jaga Indonesia. Kemudian yang keempat, jaga persatuan kesatuan. Ini secara umum adalah dunia, ya kan? Yang PBB nih, persatuan persikatan bangsa-bangsa, ya kan? Itu menjaga kedamaian supaya negara-negara damai, aman. Ingatkan kita sesama manusia, kita sesama anak cucu Nabi Adam, ya kan? Kita sesama ciptaan Allah. Kadada orang Afrika mamasan jadi orang Afrika, kadada kita Indonesia kadada mamasan jadi orang Indonesia, ya kan? Bagian Cina, bagian bolehnya kadada mamasan jadi boleh. Memang Allah menentukan, mentakdirkan. Beda agama dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agama kami, agama kami. Masing-masing aja menjalankan agama. Damai aja. Kemudian termasuk di sini menjaga persatuan kesatuan. Kita ini lebih dalam lah, khusus lagi nih. Kita ini agama Islam, alhamdulillah. Samakah agama Islam ini? Ya kan? Al-Qur'annya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, tetapi seluruhnya samakah? Samakah ini kadang untuk memecah belah kadang. Cuma ini mempertahankan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil iftaraqat ala ihdais wa sab'ina firqatan. Sesungguhnya umat Bani Israel itu terpecahlah sampai 71 golongan. Umat Nabi Musa pecah. Wa inna ummati satafriqu ala isnain wa sab'ina firqah. Dan umatku akan terpecahlah atas 72 golongan, kulluha finnar, seluruhnya neraka. Umat Nabi Muhammad Islam, ya kan? Cuma maksud neraka ini mungkin sekadar dosanya kada abadi, karena masih ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Jadi yang mana yang kita ikuti ini? Di dalam agama Islam ini banyak aliran-aliran. Ada listrik aja nang aliran. Agama Islam ini pecah, ya kah, kelompok-kelompok sampai 73 golongan. Satu nang selamat. Lalu Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah yang selamat itu? Yang selamat itu siapa? Man ana wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti ajaranku dan mengikuti ajaran sahabat-sahabatku. Ya kah, mengikuti Nabi disebut ahlus sunnah.
Mengikuti sahabat itu disebut wal jamaah, jamaah. Ya kan? Nah kita wajiblah kita mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ada riwayat illa wahidah wa ya jamaah, ya kan sabda Nabi. Yang selamat itu adalah jamaah. Ada riwayat lain kata-katanya sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Ya kan? Ini kita ini kita umat Islam. Ya kan 100%. Ini pecah 73. Ya kan, golongan-golongan itu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Syiah. Syiah itu yang di Iran tuh, Syiah ada. Ya kan? Ada Mujassimah, Mujassimah ya Wahabi, memadahkan Tuhan baikung, berbentuk Tuhan di atas langit, di atas aras. Wahabi tak? Nah kita harus sunnah jamaah. Jadi kalau presentasinya berapa? Islam ahlus sunnah wal jamaah itu berapa persen? 77%. Ya kan? Artinya mayoritas tadi. Mayoritas umat Islam itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian 20% Syiah. Syiah itu di Iran. Indonesia ada yang masuk Syiah. Syiah itu mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya kan Syiah tak mengutamakan Sayyidina Ali. Jadi umat Nabi ini walau pecah 73 tetap nang satu itu, ya kan? Nang satu itu nang mayoritas. Ahlus sunnah jamaah ini tetap mayoritas 77%. Nah, nang lainnya pulang tak. Nah, jadi nyaman aja kita beragama Islam ini umpat orang banyak, ya kan? Umpat jamaah, umpat nang bersatu, umpat nang banyak. Kalau bingung, Islam ini pecah aja nang umpat nang mana? Umpatin nang banyak. Jangan nang pena sedikit orangnya jamaahnya aja umpat gitu. Ya kan ada banyak, nang satu kan ada banyak. Walaupun 73 pecahnya tetap nang satu itu nang banyak. Ya kan nang 72 tuh minoritas. Ada banyak ya kan? Kalau kita di Indonesia ini ada Wahabi. Ada tak? Karena banyak ada Wahabi itu. Kita di Indonesia ini mayoritas 90% ke Islamnya. Ya kan? Cuma Wahabi ini kalau di HP itu berisik benar. Bid'ah jadinya, syirik jadinya. Orang kan banyak bagiannya Wahabi itu banyak ada. Cuma berisik benar. Mendawai orang aja. Ziarah syirik jadinya. Ya kan? Bertawasul syirik. Wahabi ada di Indonesia, kemudian ada Syiah ada juga, cuma kan banyak juga. Kemudian ada lagi nang kebatinan, nang kebersembahyangan dah, kebatinan tak. Kebatinan yang sesat ya kalau ada jenung bujur tak. Kemudian ada lagi liberal, sekuler kah? Tahu juga tak liberal. Nah kita, apa ciri ahli sunnah wal jamaah? Ciri ahli sunnah wal jamaah ini adalah bermazhab. Artinya mengikuti orang-orang yang ahli, ya kan?
Kalau kita di Indonesia ini mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Hadhrul Maut, di Yaman, di Mesir itu Imam Syafi'i tak. Imam Maliki di Maroko, di Maghribi. Kemudian Imam Hanafi, Imam Hanafi ini daerah Pakistan gitu, banyak sidin. Nah jadi ya kan, Ahlussunnah Jamaah itu bermazhab. Itu kalau fikihnya, masalah ibadahnya, muamalahnya. Kalau masalah etikatnya, masalah tauhid nih, itu kita mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah kita belajaran sifat 20 tah. Terus sidin nang marumusakannya cara mengenal Allah yang benar. Sidin nang marumusakannya mengambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sidin, kalau kita kan sanggup. Kalau akhlaknya, tasawufnya kita mengikut Imam Junaid Baghdadi, Imam Ghazali. Itu biasa tak? Bila guru kita belajaran, bila masalah fikih itu Imam Syafi'i tak? Bila belajaran masalah tasawuf, Imam Junaid Baghdadi itu Imam Ghazali tak? Ya kah kita belajar tauhid, mengenal Allah. Nah caranya ya kah yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Ya nah kita belajar sifat 20 tak? Itu mayoritas tak? Seluruh dunia itu bermazhab. Ada ya kah? Yang ada mazhab tak? Kayak Wahabinya ada mazhab tak? Memaham Al-Quran sendirian. Nah jadi wajiblah kita mengikuti jamaah, artinya mayoritas Islam. Jangan menyendiri, jangan umpat nang sedikit jamaahnya, ya kah? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, merahmati, mencintai kita. Allah selamatkan dunia akhirat berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Ya hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.